Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di pembelajaran TIK kelas 11. Hari ini kita akan belajar tentang aplikasi Adobe Photoshop. Minggu lalu saya sudah sharing sebuah modul di aplikasi Moodle. Nah, sekarang kita akan mempraktekannya. Jadi langkah yang pertama, kita akan belajar cara membuka aplikasi Adobe Photoshop. Yang kedua, kita akan belajar mengenal tampilan Adobe Photoshop dan menggunakan beberapa tools yang ada di dalamnya. Baik, yang pertama kita akan mulai membukanya. Membuka Photoshop itu ada beberapa cara. Yang pertama, jika ada icon Photoshop di desktop, itu kalian bisa langsung klik 2 kali, sama seperti membuka aplikasi yang lain. Kalau di sini tidak ada, ya. Yang kedua, kita bisa Kita bisa mengklik 2 kali juga pada taskbar bawah ini. Nah, ini ada ikon PS atau Photoshop. Bisa langsung klik sekali ataupun 2 kali bisa. Ya, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, kalian menuju ke menu Start. Kemudian kalian cari Adobe Photoshop CC 2019. Ini CC 2019 ini merupakan versinya ya. Mungkin ada yang versi yang lebih lama atau lebih terbaru, tinggal sesuaikan saja. Cara yang keempat, di sini kalian bisa langsung mengetik ya di kolom pencarian. Contoh Adobe Photoshop. Nah, maka akan kelihatan. Langsung klik bisa. Cara yang manapun bisa dipakai. Ini merupakan tampilan loading awal ya, ada Photoshop CC. Jadi saya harapkan juga kalian memperdalam materi tentang Adobe Photoshop ya, cara penggunaannya, kemudian perbanyak latihan ya, supaya semakin terbiasa kalian menggunakan Adobe Photoshop ini. Nah, Adobe Photoshop yang CC 2019 tampilan awalnya adalah seperti ini. Ya, kalau versi yang sebelumnya mungkin tampilannya seperti yang di modul yang saya share. Ya, ini merupakan Adobe Photoshop CC 2019, tampilan seperti ini. Nah, di sini kita langsung diarahkan untuk membuat sebuah lembar kerja baru, yaitu Create New. Ya. Kalau kalian sempat mengedit desain sebelumnya, bisa klik open untuk melanjutkannya. Tapi karena kita baru, kita langsung aja klik create new ya. Kemudian recent, ini ada beberapa tampilan yang sudah sempat saya buat sebelumnya, maka akan tampil seperti ini ya. Nah, untuk sekarang kita langsung aja klik create new. Nah, di sini kalian disodorkan sebuah pilihan. Jadi desain kalian ukurannya berapa ya. Di sini ada custom, ada A4. Oke, custom ini sama ya. Kalau misalnya custom kalian klik, kemudian di bagian sini ya, di preset detail itu kalian bisa mengatur ukuran secara sendiri. Contohnya wide atau lebarnya berapa sentimeter. Sentimeter ini bisa berubah ya. Satuan bisa berubah, inci mungkin, milimeter bisa. Kalau saya pakai sentimeter biar gampang untuk mengingat ya. Contoh di sini wide-nya berapa? 10 cm boleh. Atau height atau tinggi ya, 7 cm boleh. Kalau di sini, kalau yang pilih yang lain kalau A4, maka ukurannya adalah A4. Jadi otomatis terisi di sini. Preset detailnya otomatis terisi. Ya. Nah, yang di bawah juga masih banyak pilihan. Di bagian oke, ini custom semua ya. Oke. Oh, ini di desain ya. Kalau di shape ada. Nah, ini ada di foto. Ada beberapa pilihan lagi, ada ukurannya lagi, ada landscape 2x3 dan lain-lain ya. Ada print, di sini ada letter, legal, tabloid, A4. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan ukuran yang akan kalian buat. Contoh,
Kalian membuat poster dengan ukuran A4, jadi otomatis kalian langsung pilih yang A4 seperti ini. Ya, kita contohkan saja ukuran desain kita adalah A4. Kemudian preset detail itu sudah otomatis terisi. Nah, kemudian di orientation kalian bisa pilih kalian akan membuat desain yang vertikal atau yang horizontal. Ya. Yang berdiri apa yang ke samping seperti itu, ya, yang landscape atau yang vertikal, ya. Kalian bisa pilih. Nah, kemudian di resolusi, nah di sini. Jadi resolusi ini sangat penting sekali supaya kalian gambarnya tidak pecah kalau resolusinya itu kecil, ya. Resolusi itu sangat mempengaruhi desain kalian. Kalau seandainya semakin kecil resolusi, maka ketika masukkan gambar dia akan semakin zoom, kita semakin pecah, ya. Kalau resolusinya besar, itu gambar yang dihasilkan akan tajam. Nah, tapi sama ukurannya pun akan semakin besar. Kemudian juga mempengaruhi kinerja komputer. Semakin besar resolusinya, maka kinerja laptop atau komputer akan semakin bekerja keras, ya. Nah, kita pilih yang standar saja. Kita pilih pixel per sentimeter. Kita pilih yang ukuran 72 saja. Benar, ya. Nah, yang lain color mode biarkan saja RGB. Yang lain ya diamkan saja. Kemudian ini background kontennya pilih saja yang white. Jadi artinya nanti lembar kerja kita warnanya putih seperti itu. Kalian langsung klik create. Tunggu sebentar, masih proses loading. Nah, seperti inilah tampilan daripada Adobe Photoshop CC 2019. Sebelum kalian mulai mendesain, jadi kalian harus mengetahui beberapa tampilan atau beberapa menu, beberapa tool sebelum kalian mulai mendesainnya. Ya. Yang pertama, saya akan jelaskan satu-satu, ya. Yang pertama, yang paling atas ini, nah ini disebut dengan menu bar, ya. Menu bar jadi terdiri dari file, edit, image, layer dan lain-lain. Ini merupakan menu bar, ya. Nah, kemudian di dalam menu bar ini, contoh, klik file, klik menu file. Jadi ada beberapa menu atau perintah yang lainnya seperti itu, ya. Jadi menu bar ini merupakan sekumpulan perintah yang di dalamnya terdapat perintah lagi, ya. Contoh file, new. Nah, ini untuk membuat lembar kerja baru. Kalau open, ini untuk membuka lembar kerja yang sudah sempat kita kerjakan sebelumnya atau desain sebelumnya. Gitu. Kemudian di menu edit ada undo, redo dan lain-lain, ya. Gitu. Itu menu bar. Yang di bawahnya, nah ini namanya option bar, ya. Option bar. Jadi option bar ini tampil ketika menyesuaikan dengan menu bar yang aktif. Contoh menu edit, kalau menu file aktif maka dia akan seperti ini tampilannya. Dan juga ini sangat berpengaruh ketika ini beberapa tool ini aktif, maka option barnya pun akan ikut berubah juga, ya. Contoh saya klik ini, nah berubah option barnya, ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami, ya, option bar. Kemudian yang ketiga ini sebelah kiri. Nah, ini merupakan toolbox, ya. Jadi ini merupakan kumpulan beberapa tool atau perintah untuk mendesain nantinya. Mulai dari menseleksi, memotong, kemudian mewarnai, ya, mengubah bentuk dan lain. Di sini dia toolsnya, ya. Ini perangkatnya di sini, ya. Nah, kemudian di sebelah kanan ini namanya palette well di sini, ya. Nanti di sini cuma beberapa tampilan kecil dari layar utamanya seperti itu, ya. Kemudian yang sebelah atasnya itu merupakan control Windows. Kalian bisa untuk mengecilkan layar, ya, membesarkan. Itu yang bisa disebut dengan restore atau maximize bisa juga, ya, atau minimize. Kalian bisa, nah di sini minimize. Oke, ini close untuk mengakhiri atau meng-close aplikasinya.
ya. Kemudian, nah di bawah sini juga sama ya. Nah, ini merupakan palette properties ya. Ini palette properties. Jadi ada layer, ada channel, ada patch dan lain. Apa fungsinya masing-masing itu nanti saya jelaskan ya, atau di pertemuan selanjutnya. Karena ini kita belajarnya bertahap. Oke, untuk tampilan. Nah, yang lagi satu ini, yang tengah-tengah ini merupakan lembar kerja. Jadi tempat kita mendesain adalah di sini. Oke, nanti apa yang kita desain? Oke, yang pertama nanti kita akan mendesain membuat sebuah spanduk, baliho, kartu nama, logo, desain baju dan lain-lain. Masih banyak lagi. Ini ada pertanyaan, bisa di komen di bawah. Nanti kita bahas sama-sama. Untuk hari ini sekian pengenalan dari Adobe Photoshop. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan dari tools yang ada di samping ini, yaitu di toolbox. Oke, sekian untuk tutorial ini. Selamat berjumpa kembali.